desain manusia itu seperti ini, gitu ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Siapa di antara Anda yang masih bingung gimana caranya untuk tahu apakah level kesadaran seseorang itu sudah pada tahap yang cukup tinggi atau belum? Tentunya Anda sudah sering menyimak informasi tentang tanda-tanda kesadaran seseorang tinggi. Nah, yang saya mau sampaikan ini mungkin belum disebutkan di situ. Dan yang mau saya bicarakan ini menurut saya adalah ukuran dan takaran wajib. Apa tanda seseorang itu kesadarannya sudah tinggi? Yaitu orang itu sudah mampu berpikir paradoks. Bahkan berpikir paradoks sudah menjadi bagian dari gaya hidup dia. Jadi paradoks itu adalah saat kita mampu menerima dua informasi, dua kebenaran yang saling bertentangan, tapi kita menerima dua-duanya. Kelihatannya sederhana, tapi tidak, karena kita sejak kecil sudah terbiasa pada pilihan ganda, benar dan salah. Kalau satu benar, maka tidak mungkin yang lain benar. Nah, berpikir paradoks adalah kita mampu melihat bahwa jika ini benar, maka ada kebenaran yang lain. Saya kasih contoh yang paling umum. Ketika Anda melihat sebuah gelas bening, ada isi air bening setengahnya. Maka di situ Anda akan mendapatkan dua kebenaran yang sama-sama benarnya. Kebenaran pertama, gelas itu setengah kosong. Kebenaran kedua, gelas itu setengah isi. Nggak ada yang salah, dua-duanya benar. Kelihatannya gampang kan? Tapi saya kasih contoh yang lebih aplikatif lagi terkait dengan hidup kita. Sehingga jadi tidak gampang. Dan ini sering dibingungkan kebanyakan orang. Setelah saya renungkan, ternyata kunci bahagia dengan kunci sukses itu berlawanan. Dan dua-duanya sama-sama benarnya. Kunci bahagia adalah Anda menerima apapun yang ada saat ini. Menerima, alias tidak ada keinginan apapun. Itu akan membuat Anda bahagia. Nah, kunci Anda sukses, di mana sukses itu artinya Anda lebih baik, lebih maju dari yang sekarang, dari yang kemarin, maka kunci sukses itu adalah keinginan. Jadi kalau Anda ingin mengakses bahagia, itu kuncinya adalah tidak ada rasa ingin. Sehingga boleh dikatakan ketika Anda ingin bahagia, itu pun sudah membuat Anda tidak bahagia. Selama ada keinginan, Anda akan sulit bahagia. Tapi kalau Anda tidak punya keinginan sekalipun, satu pun tidak ada keinginan, Anda tidak akan maju. Anda kalau tidak ingin kaya, bagaimana bisa kaya? Siapakah di antara Anda yang berminat untuk saya dampingi seumur hidup agar bisa mencapai 100 juta pertama Anda dan Anda mampu mengulanginya berkali-kali? Anda tidak perlu lagi bertanya tentang kelas vibrasi karena salah satu alasan saya menutup kelas vibrasi adalah agar saya bisa fokus untuk menjalankan program ini, yaitu program 100 million Om Private Class Online Lifetime Mentoring untuk mencapai 100 juta pertama dan mengulanginya berkali-kali. Kenapa pendampingannya seumur hidup? Karena kami tahu bahwa untuk mencapai 100 juta pertama, apalagi mengulanginya berkali-kali, itu tidak bisa instan, tidak bisa serba cepat. Perlu proses perubahan yang membutuhkan waktu. Saat Anda mengikuti program ini, Anda akan mendapatkan video materi 6 jam lebih, kemudian dilanjutkan dengan sesi one-on-one tatap muka secara online dengan saya, Arif RH, lalu dilanjutkan dengan sesi coaching bersama istri saya, seorang certified coach yang per hari ini sudah mengcoaching ratusan orang.
Saya tidak tahu program ini akan berjalan sampai kapan. Karena kelas vibrasi yang sudah berjalan saja, kemudian tiba-tiba saya tutup. Untuk 100 orang pertama, ada biaya spesial yang lebih murah. Untuk Anda yang lebih dari 100 orang itu, mohon maaf, biayanya akan lebih mahal. Untuk Anda yang berminat mengikuti program ini, silahkan menghubungi nomor WhatsApp 0821 3699 7197. Sampai jumpa dalam program Om Private Class Online bersama saya, Arif RH. See you. Setelah mengalami jeda sekitar 3 sampai 4 tahun, kelas Mentoring for Trainer atau MFT ini akhirnya saya adakan lagi. Kelas apa sih? Jadi gini, salah satu pekerjaan saya adalah menjadi seorang trainer atau praktisi pemberdayaan diri. Dan beberapa bahkan banyak nanya kepada saya, Mas gimana caranya untuk bisa seperti Mas Arif RH? Nah, bagi Anda yang tertarik untuk menjalani profesi seperti saya, baik itu untuk full timer atau Anda menjadikan ini sebagai pekerjaan sampingan, Anda cocok dengan kelas Mentoring for Trainer ini. Saya akan membagikan tahapannya bagaimana, caranya, strateginya, teknisnya, saya bagikan semua kepada Anda. Dan kelas ini berlangsung secara online, jadi bisa Anda ikuti dari jarak jauh. Tentunya Anda bertanya karena ini profesi atau karir. Mas, emang bayarannya berapa sih kalau menjadi seperti Anda? Saya akan kasih tahu Anda di WhatsApp kalau Anda nanya tentang kelas ini. Jadi untuk info lengkap dan pendaftaran, hubungi nomor WhatsApp saya di 0821 3699 7197. Siapapun Anda bisa menjadi trainer, entah itu Anda berpengalaman atau tidak, kalau Anda berminat. Sampai jumpa di kelas Mentoring for Trainer bersama saya, Arif RH. See you. Kalau Anda tidak ingin omsetnya naik, bagaimana Anda akan mengupayakan itu? Tapi ketika orang berusaha untuk mewujudkan keinginannya, dia bisa terjebak stres. Terus gimana dong? Itu dia. Jadi bingung dong Mas Kudu gimana? Nah, orang yang sudah berpikir paradok itu tahu kapan saya harus mengenakan pakaian keinginan saya dan kapan saya harus melepasnya. Nah, kebanyakan orang yang belum berpikir paradok, keinginannya dipakai terus dan tidak pernah mengenakan pakaian melepaskan keinginan itu. Atau sebaliknya, banyak orang, teman-teman yang ekonominya susah, dia itu bahagia menikmati hidup. Tapi ya rumahnya begitu aja, hidupnya dia begitu aja, utangnya di mana-mana, tapi dia bahagia. Karena dia nerima, pasrah total. Jadi, sesekali Anda perlu mengakses rasa ingin, sesekali Anda perlu mengakses rasa menerima. Ini nggak gampang. Jadi kayak kita itu nyetir mobil, sesekali kita ngerem, sesekali kita ngegas. Dan nggak boleh kebalik. Saat kita mau menyalip, kita ngegas. Saat banyak kendaraan lagi macet, banyak orang, kita ngerem. Jangan dibalik. Nah, Anda barusan saya berikan contoh ketidakgampangan dalam berpikir paradoks. Nah, sekarang saya kembalikan kepada Anda. Anda juga bisa mengaplikasikan ini kepada hal yang lain. Misalkan ketika saya katakan bahwa berpikir negatif itu sama perlunya, sama pentingnya dengan berpikir positif. Nah, ada beberapa orang yang ketika saya bahas tentang kekuatan dan pentingnya berpikir negatif, itu dia komen, aduh kok berlawanan dengan ilmu loa ya, saya jadi pusing. Nah ini yang saya bilang, orang yang komen begitu belum mampu berpikir paradoks. Dia kalau sudah memegang berpikir positif, dia kira berpikir negatif itu jelek, salah. Nah, mudah-mudahan melalui video ini Anda mendapatkan pencerahan dan bisa mulai berpikir paradoks. Saya Arif RH. Jika Anda tertarik untuk menyelami pemahaman yang lebih dalam, silahkan mampir ke channel YouTube saya, Arif RH Vibrasi. See you.